Oke, pertama-tama, oh ya perkenalkan dulu, di sini saya Eka Cahya Prasetyanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang pertama yaitu chapter 10 tentang pricing nih, tentang harga gitu. Tentang pemahamannya dan juga gimana sih pricing itu udah bisa nge-capture customer value atau nilai-nilai dari konsumen. Oke, pertama-tama di sini ada penjelasan apa itu harga, what is price. Jadi harga itu adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Ini adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau layanan. Jadi harga itu tuh di mana suatu barang itu memiliki nilai yang dapat dirasakan oleh konsumen dan juga nilai tersebut dapat didapatkan oleh perusahaan juga sebagai timbal balik dari manfaat yang diberikan kepada konsumen dalam produk atau layanannya. Nah, habis itu yang kedua ini ada nih major pricing strategi. Setelah kita mengetahui tadi penjelasan tentang apa itu harga, sekarang kita bakal mencari tahu nih apa sih strategi-strategi yang digunakan untuk menetapkan harga. Nah, jadi ada strategi utama atau major strategi. Yang pertama itu customer value based pricing. Nah, yang kedua itu ada cost based pricing dan yang ketiga itu ada competition based pricing. Sekarang kita bahas strategi yang pertama yaitu customer value based pricing. Jadi apa sih customer value based pricing itu? Jadi customer value based pricing itu adalah menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari pembeli, bukan biaya penjualnya. Jadi di sini nih kita ngelihat harga itu tuh adalah sebuah bentuk di mana yang didapatkan oleh pembeli, di mana itu adalah sebuah hasil yang bakal nilai yang bakal kita kasih kepada pembeli gitu, bukan berdasarkan biaya dari yang kita punya nih. Nah, di sini ada dua bentuk dari customer value based pricing ini. Yang pertama ada good value pricing, yaitu dia tuh nawarin kombinasi yang tepat nih antara kualitas yang dan layanan sama harganya tuh tetap wajar itu atau pantas buat konsumen. Nah, yang kedua itu ada value added pricing. Nah, di sini seperti namanya itu value added. Jadi di sini kita untuk menetapkan harga itu kita menambahkan fitur-fitur atau layanan yang menjadi nilai tambah untuk produk atau layanan yang kita berikan gitu. Sehingga ketika kita mengenakan harga tinggi untuk si barang tersebut, yaitu udah didasarkan atas value yang kita edit terhadap barang tersebut. Nah, selanjutnya untuk good value pricing ini ada dua lagi nih jenisnya. Yang pertama ada everyday low pricing. Yang kedua ada high low pricing. Nah, kalau everyday low pricing itu tuh jadi dia harga hariannya itu tuh rendah, setiap hari gitu harganya nggak mahal, murah. Nah, tapi dia tuh nggak pernah ngasih diskon nih. Sedangkan kalau high low pricing, nah ini mungkin high low pricing ini yang sekarang ini kebanyakan digunakan di marketplace ya, yaitu dia tuh ngasih harga tinggi nih untuk produk-produknya, tapi dia sering banget ngasih diskon untuk nurunin harganya. Jadi sama aja sebenarnya itu kayak misalkan dia tuh udah netepin harganya sekian, misalkan dia netepin harganya itu 100.000 nih, tapi itu sama dia sengaja naikin dulu nih, dibikin tinggi dulu jadi 150.000. Nah, jadi dia tuh memakai alih-alih diskon untuk mengennya. Jadi orang Indonesia ini kan, konsumen itu kan terutama kalau ngeliat diskon tuh kayak udah gak bisa gimana lagi gitulah. Jadi pokoknya yang penting ini diskon berarti harus dibeli gitu. Kayak ada alam bawah sadar yang kalau misalkan diskon itu tuh ya merupakan salah satu peluang untuk ngebeli suatu produk gitu kan. Makanya itu jadi strategi pricing dari perusahaan dengan high low pricing, yang mana dia tuh naruh harganya itu lebih tinggi sebenarnya
harganya itu tuh nggak segitu gitu, cuma dia dikasih alih-alih diskon atau promosi untuk nurunin harganya, yang sebenarnya itu adalah harga aslinya dari produk tersebut. Oke, strategi yang kedua di sini kita ada cost based pricing. Nah, jadi kalau cost based pricing ini nih dia netepin harganya itu berdasarkan cost atau biaya produksi, distribusi, penjualan dan segala macamnya dari cost yang berkaitan terhadap produksi suatu produk. Nah, cost based pricing ini nih pembagiannya itu ada 3. Seperti yang udah kita pelajari di akuntansi sebelumnya, itu ada fixed cost, ada variable cost, dan juga ada total cost. Nah, kalau fixed cost ini nih itu kan biaya yang nggak terpengaruh nih sama jumlah produksi atau tingkat penjualannya. Jadi mau penjualannya seberapa banyak, mau sedikit atau banyak, ya itu nggak pengaruh gitu. Nah, contoh dari fixed cost ini seperti misalkan biaya gedung atau biaya sewa, terus biaya perbaikan mesin gitu-gitu. Nah, terus yang kedua ini ada variable cost. Nah, variable cost ini itu seperti namanya variable. Jadi dia itu tuh bakal terpengaruh oleh tingkat produksi daripada suatu perusahaan atau suatu produk. Nah, makanya ketika produk semakin tinggi, maka variable cost-nya juga akan ikut semakin tinggi. Nah, variable cost ini contohnya kayak misalkan bahan baku, terus labor, atau tenaga kerja, gitu-gitu. Nah, gabungan nih. Jadi ketika fixed cost ditambah dengan variable cost, itu akan menjadi yang terakhir ini ada total cost. Nah, jadi total cost itu menghitung nih fixed cost dan juga variable cost. Mungkin kalau untuk cost based pricing ini penjelasannya akan lebih mudah dimengerti karena di sini juga udah dipelajari di mata kuliah akuntansi sebelumnya yang udah kita ambil. Oke, selanjutnya ini ada bagian daripada cost based pricing. Konsepnya itu yaitu yang pertama adalah cost at different levels of production. Nah, di sini cost at different level of production ini adalah biaya yang biaya produksi yang ada dari perbedaan level produksinya. Nah, bisa dilihat contohnya ada di kurva di PPT-nya. Nah, itu yang pertama itu kan jadi kita misalkan ada ngebandingin 2 nih. Yang pertama itu adalah gimana cost di produksi yang fix nih. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah cost di mana produksinya itu tuh berbeda-beda setiap harinya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama itu yang fix itu, nah itu biasanya kalau untuk yang fix itu dia dalam waktu short run. Jadi dalam jangka waktu yang pendek gitu karena mungkin ya dalam jangka waktu pendek kan pasti quantity dari produk yang diproduksi itu nggak bakal berbeda jauh-jauh banget kan. Makanya di sini dalam yang fixed plan ini nih biasanya itu dilihatnya dalam short run aja. Nah, sedangkan untuk yang B itu yang untuk perbedaan nih, berbeda setiap harinya. Bisa dilihat dari contoh kurvanya itu kan. Jadi misalkan yang di pertama itu quantity produce-nya itu 1000. Nah, terus yang kedua itu 2000. Yang ketiga itu 3000, yang keempat itu 4000. Nah, mungkin juga yang kelima nggak menentu juga nih berapa kuantitinya gitu kan. Nah, makanya dari yang beda-beda ini itu akhirnya dibikinlah long run-nya gitu. Nah, ini long run average cost-nya ini nih buat ngelihat nih kira-kira berapa sih rata-rata daripada biaya produksinya gitu dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, dari long run average cost itu tuh dia bisa ngelihat nih kira-kira berapa yang rata-rata dari setiap produksi yang berbeda-beda itu tadi dalam short run-nya gitu. Jadi long run-nya ini nih untuk mengakumulasi atau merata-ratakan biaya produksi dari short run-nya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya dari cost based pricing itu ada cost as a function
of production experience. Nah, jadi di sini nih biaya itu tuh jadi itu menggambarkan experience atau pengalaman produksi sebagai fungsi pengalaman produksi. Nah, contohnya bisa dilihat nih daripada di kurva yang ada di PPT. Nah, itu kan jadi untuk jadi itu tuh setiap dengan kurva pengalaman ini nih biaya yang bakal digunakan sepanjang produksi itu akan menurun nih, karena di sini kan pasti perusahaan itu kalau misalkan baru pertama kali produksi itu kan pasti membutuhkan biaya yang gede dong gitu, karena belum mengetahui gimana untuk efisiensi segala macamnya. Nah, makanya dengan function of product experience ini bisa kita lihat nih penurunannya. Jadi ketika awal-awal dia baru 100.000 nih produksinya, itu cost per unitnya masih $10. Nah, tapi selanjutnya ketika mereka itu udah produksi lebih banyak lagi, mereka kan pasti udah tahu nih gimana untuk meminimalisir cost-nya. Makanya dan juga nggak perlu biaya yang gede-gede lagi, kayak misalkan kalau di awal itu kan ada R&D segala macem. Nah, jadi untuk selanjutnya itu karena ya productionnya udah settle gitu, udah fix, jadi dia berdasarkan pengalaman produksinya itu maka menurunlah, melandai cost per unitnya dalam kurva pengalaman ini atau experience curve. Oke, selanjutnya ini ada metode dari cost based pricing tadi juga, yaitu cost plus pricing atau markup pricing. Nah, jadi di sini untuk menentukan harga itu di sini kita bisa nih make markup atau ngelihat nih kita menambahkan harga gitu dari yang kita kepengen dari return penjualannya. Nah, ini di PPT ini udah saya kasih contoh nih, misalkan kayak ada variable cost-nya itu tuh 10, nah terus fixed cost-nya itu ada 300.000, terus expected unit to sales-nya itu ada 50.000, dan perusahaan itu mau memarkup harganya sebesar 20%. Nah, yang pertama kan kita nyari dulu nih unit cost-nya itu berapa, cost per unitnya, yaitu jadi variable cost-nya itu ditambah fixed cost-nya dibagi dengan unit yang bakal di sales. Jadi $10 ditambah 300.000 dibagi 50.000 jadi $16 kan. Nah, terus untuk ngelihat nih kita menetapkan harganya dengan markup price-nya itu unit cost-nya tadi $16 dibagi 1 dikurang persentase dari markup price yang kita pengen. Nah, jadi tadi kan unit cost-nya $16 nih. Terus di bawahnya itu dibagi dengan 1 dikurang 0,2, karena 0,2 itu kan 20% markup price atau return dari penjualan yang kita harapkan gitu. Jadi kita udah ngeset duluan nih return dari penjualannya. Jadi nggak mengikuti mekanisme pasar gitu. Jadi kita udah ngeset duluan sehingga bisa meningkatkan profit nih. Nah, jadi setelah di hitung-hitung tadi markup price-nya itu adalah $20 per unit. Nah, beda banget kan gitu, bisa beda sebesar $4. Nah, ini karena emang markup price itu tuh emang dilakukan perusahaan emang untuk meningkatkan profit mereka gitu. Mereka tuh nggak ngelihat nih yang tadi seperti di awal value-nya untuk konsumen itu gimana. Oke, metode selanjutnya untuk cost based pricing ini yaitu ada break even pricing. Nah, jadi kalau break even pricing ini seperti yang udah kita pelajari di mata kuliah pengantar ekonomi sebelumnya dan juga makroekonomi, kita udah tahu bahwasanya break even point itu adalah ketika kita ingin menghitung suatu hubungan dari dua kurva nih atau dua fungsi, itu kita bakal mencari titik optimumnya atau titik ketika break even gitu. Atau kalau misalkan di sini di break even pricing itu break even pointnya adalah ketika perusahaan itu nggak untung nggak rugi gitu. Jadi di sini kita ngelihat nih ketika perusahaan itu nggak mencatatkan laba atau kerugian dari proses produk juga penjualannya. Nah, makanya
Di sini nih kita ngelihatnya adalah tabrakannya atau eh, dari dua kurva nih, ada kurva total cost dan juga ada kurva revenue. Nah, ini untuk apa? Ini karena biasanya kita pengen ngeliat nih, pengen cari tahu, menghitung lah bagian keuangan dari perusahaan untuk suatu produk itu tuh kira-kira berapa break even poinnya gitu, sehingga ada target break even pricing. Nah, dari break even pricing ini kita bisa nih menentukan harga ketika kita nggak untung atau nggak rugi. Nah, dari harga tersebut kita bisa lagi dengan kebijakan perusahaan menetapkan kita mau menargetkan harga di berapa gitu. Ketika kita udah melihat nih break even point dari harga kita segini, nah jadi itu bisa menjadi acuan untuk perusahaan menentukan target daripada harga barangnya. Oke, selanjutnya ada competition based pricing. Nah, kalau tadi kita di awal udah ngebahas tentang cost based pricing dan juga value based pricing, ini ada yang ketiga yaitu competition based pricing. Nah, jadi di competition based pricing itu tuh kita menentukan harga itu berdasarkan strategi lawan juga nih, strategi kompetitor. Jadi kita ngeliat dulu nih strategi, terus harga produk, terus biaya produksi atau biaya penawaran segala macamnya, dan juga penawaran di pasar dari kompetitor itu gimana. Karena di sini kalau untuk competition based pricing itu kita nih nggak ngelihat banget nih kira-kira harga berapa yang di set sama si perusahaan lain itu. Yang penting di sini nih emang kita untuk competition based pricing itu kita menentukan harga ngelihat nih gimana perusahaan kita itu harusnya bisa berikan yang lebih baik daripada perusahaan kompetitor gitu. Makanya kita menetapkan harganya itu tuh biasanya dilihat dulu nih dari aspek-aspek tadi, harga kompetitor berapa gitu. Oh, bisa nggak kita menetapkan harga di bawah kompetitor sehingga kita bisa eh, apa bisa menarik konsumen gitu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu setelah itu dipertimbangkan lagi dari segi-segi biaya-biaya yang lainnya. Nah, makanya itu kenapa dibilang competition based pricing, karena di sini menentukan harganya itu tuh ngelihat dulu nih gimana posisi dia di pasar kompetisi gitu. Oke, selanjutnya ada competition based pricing. Nah, kalau tadi kita di awal udah ngebahas tentang cost based pricing dan juga value based pricing, ini ada yang ketiga yaitu competition based pricing. Nah, jadi di competition based pricing itu tuh kita menentukan harga itu berdasarkan strategi lawan juga nih, strategi kompetitor. Jadi kita ngeliat dulu nih strategi, terus harga produk, terus biaya produksi atau biaya penawaran segala macamnya, dan juga penawaran di pasar dari kompetitor itu gimana. Karena di sini kalau untuk competition based pricing itu kita nih nggak ngelihat banget nih kira-kira harga berapa yang di set sama si perusahaan lain itu. Yang penting di sini nih emang kita untuk competition based pricing itu kita menentukan harga ngelihat nih gimana perusahaan kita itu harusnya bisa berikan yang lebih baik daripada perusahaan kompetitor gitu. Makanya kita menetapkan harganya itu tuh biasanya dilihat dulu nih dari aspek-aspek tadi, harga kompetitor berapa gitu. Oh, bisa nggak kita menetapkan harga di bawah kompetitor sehingga kita bisa eh, bisa menarik konsumen gitu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu setelah itu dipertimbangkan lagi dari segi-segi biaya-biaya yang lainnya. Nah, makanya itu kenapa dibilang competition based pricing, karena di sini menentukan harganya itu tuh ngelihat dulu nih gimana posisi dia di pasar kompetisi gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas nih 3 strategi dan juga faktor-faktor yang ada di strategi-strategi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada faktor lain nih, faktor internal dan juga eksternal yang bisa mempengaruhi keputusan dalam menentukan harga. Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada keputusan dan strategi perusahaan. Nah, kenapa keputusan dan strategi perusahaan bakal mempengaruhi
keputusan harga, karena di sini kan misalkan perusahaan itu kan pasti beda-beda dong, walaupun mereka bergerak dalam satu bidang dan lini produk yang sama gitu. Kayak misalkan Indofood sama Wings Food deh. Mereka punya dua brand brand mie, yaitu ada Indomie dan juga mie sedap nih. Nah, itu kan pasti mereka itu memiliki strategi perusahaan yang beda dan juga keputusan dari stakeholder yang berbeda di perusahaannya masing-masing. Oleh karena itu, itulah yang bisa mempengaruhi nih daripada harganya. Karena kan mungkin dari stakeholder atau dari manajemen masing-masing perusahaan itu memiliki keputusan setelah dilihat dari competition base-nya, dari produknya, dari cost base-nya, dari value base-nya, dan juga kalau strategi perusahaan itu tuh karena tadi yang berdasarkan product cost itu kan perusahaan itu kan pasti menetapkan harga produk itu kan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini strategi perusahaan dalam biaya marketingnya, dalam biaya apanya, dalam biaya manufakturnya, biaya distribusinya, biaya R&D-nya. Nah, itu kan pasti merupakan strategi dari perusahaan, yang mana itu tuh juga bakal mempengaruhi harga daripada produk yang akan mereka jual gitu. Ketika mereka udah ngelakuin R&D lama nih untuk suatu produk gitu, dan itu it take a lot of cost. Nah, maka perusahaan itu juga bisa lah dia meningkatkan harga dari produknya, karena ya dia udah melakukan riset yang mendalam gitu untuk produk tersebut, sehingga bisa menjamin kualitas dan mutu dari produk tersebut. Oke, faktor yang kedua itu ada pasar dan permintaan. Nah, kalau pasar dan permintaan ini sebenarnya kita udah mempelajari hal ini juga di pengantar ekonomi dan juga mungkin mikro atau makro, yang mana pasar dan permintaan itu tuh bakal mempengaruhi harga daripada suatu barang. Jadi pasar dan permintaan ini bisa kita lihat dari kurva demand curve dan juga kurva keseimbangan lainnya. Nah, makanya kan ketika kita di pengantar ekonomi dulu, kita ngeliat kan gimana harga terbentuk dari break evennya si supply and demand gitu. Itu kuantitinya kita lihat berapa dari kuantiti bisa kita temukan price-nya. Nah, lalu ada juga yang namanya elasticity of demand. Nah, yang dimana elasticity of demand ini nih, itu tuh ngeliat nih gimana sih respon daripada perubahan harga terhadap permintaan dari konsumen gitu kan. Jadi kalau misalkan memang kurva dari permintaannya itu inelastik, jadi ketika permintaannya itu ketika harganya itu berubah gitu, itu tuh permintaannya nggak berubah juga, walaupun juga harganya berubah tinggi, itu tuh demandnya juga nggak terlalu gede berubahnya. Beda dengan elastic demand gitu, atau permintaan yang elastis. Nah, jadi ketika perubahan harganya tinggi, itu juga dia bakal kuantitinya dari quantity of demand-nya turun gitu, permintaannya turun gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk yang pasar dan juga permintaan ini, ya kita udah pelajarin banget lah di pengantar ekonomi dulu. Jadi mungkin pembahasan tentang pasar dan permintaan dapat lebih dimengerti oleh teman-teman semua yang mana kita udah memiliki basic sebagai anak ekonomi gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dia mempengaruhi juga daripada penentuan harga produk, karena ketika perekonomian ini kan yang menjadi basic daripada perdagangan ya, yang mana kalau nggak ada perekonomian itu pasti perdagangan juga nggak ada, dan juga perdagangan itu tuh yang ngedongkrak dan juga ngebantu perekonomian baik di Indonesia maupun di dunia kan. Nah, makanya
ketika kondisi ekonominya berubah-ubah, misalkan ketika kondisi ekonominya sedang dalam masa-masa sulit gitu, pasti kan perusahaan-perusahaan juga bakal mengikuti uh, perekonomian di suatu negara tersebut gitu. Makanya ketika sedang sulit ya mau nggak mau mereka menurunkan harga gitu. Tapi ketika ekonominya sedang meningkat gitu, ada inflasi dan juga mereka bisa nih ngikutin dengan meningkatkan harganya. Nah, karena di sini juga kan kondisi ekonomi itu mempengaruhi kayak bahan bakunya, terus juga labor cost-nya dari suatu negara dan terhadap suatu produksi gitu. Nah, makanya di sini ekonomi mempengaruhi juga penentuan harga daripada suatu barang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang keempat adalah faktor lainnya, faktor eksternal lainnya. Nah, faktor eksternal lainnya ini nih ada banyak banget nih aspeknya, kayak misalkan gimana reseller itu mempengaruhi harga kita gitu. Ketika reseller misalkan menetapkan harga yang tinggi, apakah barang kita juga bisa jadi lebih tinggi daripada yang di kita, atau reseller itu ngambil dengan harga banyak dengan kita kasih diskon untuk pengambilan harga banyak dan mereka menjual lebih rendah, apakah itu juga bisa mempengaruhi harga kita. Nah, selanjutnya itu faktor lainnya itu ada government atau pemerintahan. Nah, jadi kan pemerintahan itu kan pasti punya regulasi-regulasi yang mengatur tentang standar harga produk gitu kan. Nah, makanya ini nih bisa juga nih menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi penentuan harga gitu. Nah, terus ada juga nih misalkan dari masyarakatnya gitu, dari sosialnya atau dari budayanya. Nah, kita juga ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan untuk menentukan harga, di mana sosial dan juga budaya masyarakat untuk konsumsi itu tuh bakal mempengaruhi banget gitu. Dan juga apakah dia bakal, mungkin kan ketika ingin menciptakan produk itu seperti yang udah kita pelajari di chapter sebelumnya, bakal ada market research nih. Nah, itu juga biasanya market research itu tuh ngelihat nih apakah suatu lingkungan masyarakat itu tuh ya affordable untuk harga-harga sekian gitu untuk produk-produk ini gitu. Jadi ketika kita udah bisa ngelihat nih dari sosial dan juga budaya di lingkungan masyarakat gitu, kita bisa ngeset harga yang tepat gitu, nggak cuma untuk satu lingkungan doang, yang bisa juga masuk ke semua lingkungan gitu. Ya, jadi udah selesai berarti ini untuk chapter 10. Selanjutnya chapter 11 akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Pada chapter 11 tentang pricing strategies additional consideration, ini tentang penghargaan suatu produk baru oleh sebuah perusahaan. New product pricing strategies. Jadi yang pertama ada market skimming pricing. Jadi menetapkan harga tinggi untuk menghasilkan pendapatan yang maksimum dari segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi. Jadi kuantitas sedikit tetapi lebih menguntungkan karena harganya itu sudah tinggi. Ada pula tentang market penetration pricing. Nah, ini sebalikannya, yaitu menetapkan harga rendah untuk menarik perhatian konsumen dalam jumlah besar dan pangsa pasar yang luas. Jadi lebih mendahulukan tentang jumlah kuantitasnya tersebut. Nah, ini ada produk mix pricing strategies, yaitu ada pricing situation, by product pricing, original product pricing, produk bundle pricing, dan captive product pricing. Nah, penjelasan dari slide yang di samping, yaitu pertama ada produk line pricing. Jadi menetapkan harga di semua lini produk berdasarkan perbedaan biaya, fitur, harga kompetitornya. Lalu ada optional product on pricing, yaitu menetapkan harga produk opsional, yaitu aksesoris terhadap produk utamanya, jadi biaya tambahan gitu. Lalu ada captive product pricing, menetapkan harga produk yang harus digunakan bersama dengan produk utamanya. Yang keempat ada buy product on pricing, yaitu menetapkan harga untuk produk sisaan untuk mengurangi biaya pembuangannya dan membuat harga produk utama itu lebih kompetitif. Dan yang terakhir ada produk bundle pricing, yaitu menggabungkan beberapa produk dan menawarkannya dalam sama paket
dengan harga yang lebih murah, jadi dibanding gitu. Jadi pada price adjustment strategies, yang pertama ada discount and allowance pricing. Jadi mengurangi harga sebagai penghargaan kepada konsumen atas besaran kuantitas pesanan, pembayaran lebih cepat atau telah mempromosikan produk tersebut. Lalu ada segmented pricing, yaitu menyesuaikan harga atas perbedaan yang ada, yaitu diantaranya customer segment pricing, lalu product form pricing, location based pricing, dan time based pricing. Dan psychological pricing, yaitu menyesuaikan harga berdasarkan efek psikologis di mana harga menggambarkan produk tersebut. Lalu promotional pricing, yaitu mengurangi harga secara sementara dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek dan mengurangi inventory. Gitu. Tentang price adjustment strategiesnya, yaitu ada geographical pricing, FOB, origin pricing, uniform delivered pricing, zone pricing based point pricing, freight absorption pricing. Lalu dynamic pricing itu menyesuaikan harga untuk menemukan karakteristik dan kebutuhan konsumen dengan situasi yang ada. Kemudian yang terakhir ada international pricing, yaitu menyesuaikan harga dengan pasar internasional untuk menjadikan acuan untuk penentuan harga tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang price changes. Jadi price changes ini sebenarnya ada dua, ada price cuts dan price increase. Nah, perbedaan dari keduanya adalah kalau price cuts itu dia menanggulangi turunnya demand. Nah, dia juga jadi sebenarnya dalam price cuts ini kan ada strategi yang digunakan untuk kita tuh bisa memotong harga gitu. Nah, ini juga digunakan misalkan let's say harga suatu barang itu sudah terlalu tinggi dan sedangkan demand menurun. Nah, makanya itu price cut ini digunakan untuk dia supaya memitigasi adanya turunnya demand. Lalu kenapa price cut juga dilakukan? Ini karena adanya untuk menaikkan daya saing dengan kompetitor. Kan seringkali kita dalam berbisnis itu bertemu dengan misalkan kompetitor yang dia bisa menggunakan produk yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Nah, maka dari itu price cut ini juga bisa diterapkan apabila memang produk kita tergolong sudah terlalu mahal dan untuk bisa bersaing juga dengan kompetitor. Nah, alasan ketiganya juga kenapa dilakukan adalah untuk meningkatkan penjualan dan market share. Nah, tadi kan mungkin ini rada-rada arbitrase. Kenapa dengan meningkatkan penjualan itu harga harus diturunkan? Kita kan fokusnya di sini lebih ke kuantitas barang yang dibeli. Nah, market share juga ini kan didapat dengan jumlah barang yang dibeli, melainkan dari hanya harganya tinggi. Kita kan seringkali berhadapi dengan dilema apa ingin mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan harga yang tinggi namun penjualan yang dikit atau profit yang kecil namun jumlah barang yang besar. Nah, price cut ini biasanya berorientasi pada untuk meningkatkan market share itu sendiri. Contohnya dari ini tuh seperti Amazon ketika dia ketika dia menurunkan harga. Waktu itu kan ada kasus Amazon dengan diapers.com. Nah, misalkan waktu itu Amazon dia menurunkan harganya supaya meningkatkan market share dari pasar popok bayi di Amerika. Nah, dengan price cut ini dia juga bisa melakukan dengan dua cara, yaitu menurunkan biaya produksi atau meningkatkan kualitas produksi itu sendiri. Nah, selanjutnya price changes juga ini terjadi di price increase. Price increase ini sebenarnya alasan utamanya kenapa? Karena adanya inflasi. Kita kan tiap tahun ada inflasi tuh, sekitar 4% atau berapa. Nah, alasan utama kenapa adanya price increase ini juga supaya kita masih bisa keep up dengan inflasi. Maka dari itu apabila kita perhatikan, let's say harga Indomie dari tahun 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang itu sudah berbeda sekali. Itulah kenapa supaya bisa keep up dengan inflasi. Lalu yang kedua juga adanya akibat dari demand yang membludak. Contoh simpelnya ini ada di barang-barang second hand retail seperti misalkan let's say Yeezy atau Supreme gitu yang memang dia demand yang membludak namun supply-nya konstan. Maka dari itu adanya kenaikan harga. Lalu juga diperhatikan cara agar tidak jadi price gouger. Jadi price gouger itu apa? Dia adalah contohnya misalkan let's say ada anggapan harga minyak itu naik, maka dari itu perusahaan dia meraup untuk saja. Nah, lalu juga price increase juga menjelaskan kenapa alasan peningkatan harga dan untuk meminimalisir pilihan peningkatan harga. Lalu apa sih sebenarnya implikasinya? Nah, implikasinya ini adalah yang pertama kita memiliki dua reaksi yang berbeda. Yang pertama dari buyer's reaction atau reaksi pembeli.
perubahan harga ini sebenarnya dapat mempengaruhi sales perusahaan karena perseptif dari buyer juga dia memiliki perseptif bahwa apabila harganya semakin tinggi, dia mikir oh oke ini kualitasnya mungkin semakin tinggi, tapi ada juga mungkin memiliki perseptif kalau harganya semakin tinggi maka akan semakin mahal, maka dari itu buyer cenderung berpindah kepada produk yang lain. Nah, namun peningkatan harga sebenarnya tidak selamanya buruk gitu terhadap pada sales. Bahkan peningkatan harga itu dapat dirasa menjadi peningkatan status sosial konsumen. Apalagi di era sekarang ini kan kita kan basically based on hype. Jadi orang itu memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga yang tinggi gitu supaya status sosial mereka tuh terangkat. Contoh misalkan let's say kita sering banget nih ngeliat orang-orang yang suka pamer gitu, misalkan saya pakai iPhone, kamu pakai Android, jadi kayak kesannya tuh memberikan kesan luxury gitu terhadap barang yang dia pakai dengan harga yang lebih tinggi gitu. Padahal kalau kita perhatikan secara fungsi itu sama saja. Lalu, namun penurunan harga pada barang eksklusif justru berdampak negatif. Kenapa? Karena dengan kayak gitu, barang ini sudah kesannya tidak eksklusif lagi gitu. Barang ini sudah tidak memiliki status sosial yang sama seperti sebelumnya. Nah, lalu untuk reaksi dari kompetitor itu sendiri, perubahan harga ini sebenarnya dapat menjadi keuntungan atau kerugian bagi kompetitor usaha, tergantung dari sisi mana kompetitor memakainya gitu. Dan juga peningkatan harga dapat dijadikan strategi untuk meraup pasar yang lebih besar dari kompetitor. Nah, ini ada sedikit flowchart untuk respon di competitor price change. Ini mungkin bisa dilihat saja. Kita mulai dari apabila kompetitor meng-cut price, apabila tidak, maka price yang ada, harga yang ada ini terus ditahan, tapi sambil dimonitor aja. Namun apabila kompetitornya dia meng-cut price, harus diperhatikan juga apakah harga yang lebih rendah ini akan memiliki dampak negatif terhadap market share dan profit. Apabila tidak, harga yang sudah kita punya ditahan. Namun apabila iya, maka apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan, harga yang sama tetap kita pegang. Namun apabila ada yang bisa kita lakukan, ada 4 yang dapat kita lakukan, yaitu adalah mengurangi harga, menaikkan perceived value, menaikkan kualitas dan juga menaikkan harganya, atau uh, melaunch brand yang atau produk yang mungkin kesannya low price tapi dia untuk bersaing gitu dengan produk-produk yang setipe. Nah, ini respons dari kompetitor terhadap adanya perubahan harga seperti itu. Nah, lalu kita masuk kepada materi berikutnya adalah public policy and pricing. Nah, jadi kompetisi harga ini menjadi komponen utama dari free market economy. Kita kan sekarang kan sudah masuk di era globalisasi yang dimana semuanya itu dimana barrier of trade itu mungkin semakin tipis gitu. Jadi kita saat ini berkompetisinya juga mungkin bukan hanya dengan pasar Indonesia saja, namun juga bisa dengan pasar luar. Nah, makanya itu kompetisi harga ini menjadi komponen utama itu dalam free market economy. Nah, penetapan harga juga terpaku pada peraturan pemerintah pusat dan daerah. Ini penting sekali. Ini bukan hanya di Indonesia, namun juga ini di luar. Di luar itu kan ada state dan federal law yang dimana dia memang mengatur tidak boleh adanya misalkan let's say merusak harga atau atau merusak market gitu dengan penetapan harga. Misalkan let's say banyak sekali kan praktik-praktik yang kita lakukan, misalkan ada perusahaan yang dia menjatuhkan harganya supaya dia bisa menjatuhkan perusahaan yang lain seperti itu. Contoh konkretnya misalkan let's say kayak misalkan Amazon yang waktu itu contoh konkret misalkan let's say kita Amazon, dia waktu itu kalau tidak salah memiliki dia tuh ingin membeli diapers.com yang dimana dia pada akhirnya itu menjatuhkan harganya namun untuk bisa membelinya gitu, itu menaikkan market share. Nah, juga perusahaan juga harus memikirkan apa sih pengaruh sosial dari penetapan harga seperti itu. Apa sih sebenarnya dampak sosial yang ada gitu dari penetapan harga ini? Apakah dengan harga ini diturunkan banyak orang makin beli atau kesejahteraan orang akan makin tinggi seperti itu? Ini perlu dipikirkan gitu. Nah, lalu kita masuk ke public policy issues in pricing. Ini mungkin flowchart yang sama, mungkin ini langsung dibaca saja. Ini mungkin bagaimana public policy ini nih memiliki korelasi atau juga memiliki kausalitas gitu terhadap pricing itu sendiri. Nah,
Lalu kita juga memiliki dua tipe, yaitu pricing within channels dan juga pricing across channels. Nah, kalau pricing within channels, sebenarnya pelindungan harga ini sebenarnya itu kenapa adanya pricing within channels, dia ini pelindungan harga, ini dari kolusi harga, gitu. Lalu juga ada penjualan produk di bawah biaya produksi, disebut dengan predatory price. Itu contoh yang tadi Amazon lagi, yang dia melakukan predatory pricing gitu supaya dia bisa menjatuhkan market share dari kompetitornya gitu. Lalu kemudian kompetitornya itu dibeli gitu. Nah, predatory pricing ini juga sebenarnya merugikan pengusaha kecil karena mereka tidak memiliki room to grow yang gede gitu. Nah, lalu ada juga pricing across channels. Ini sebenarnya kenapa dilakukan? Itu mencegah harga yang tidak berkeadilan gitu. Jadi supaya tidak ada price discrimination. Lalu retailer juga dianjurkan untuk menjual dengan harga yang sama. Lalu ada juga kebijakan pelarangan penetapan price maintenance. Deceptive price itu juga sebenarnya adalah yang ditetapkan oleh penjual dalam kondisi tidak sebenarnya. Nah, ini juga penting sekali karena kebijakan deceptive price ini juga ditujukan untuk pelindungan gitu untuk penjual itu sendiri gitu. Nah, itu sekian dari materi kita. Semoga mendidik dan juga semoga membantu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.